Bapak mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya ya, kita sudah membahas tentang FPD. Sekarang kita belajar tentang faktorisasi prima. Namun sebelum kita masuk lebih jauh, Bapak ingin tanya, hari ini ada yang tidak hadir? Satu anak ya? Ya, selamat pagi. Dua. Panji sama siapa? Pintu. Kenapa Panji sama Pintu? Panji sakit pusing Pintu kenapa? Karena kemarin ini. Ya, berarti pada sakit semua ya. Ya, kita doakan teman-teman kita sembuh ya. Silakan salah satu coba memimpin doa di depan ya. Wakilnya kalau nggak ada ya. Baik, pada pertemuan yang baik ini kita akan membahas tentang KPK dan SPB dengan menggunakan faktorisasi prima. Ada beberapa kesepakatan yang harus kita patuhi bersama ya pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu silakan kalian mendengarkan penjelasan dengan tenang ya dari Bapak dan Tertib ya. Kemudian kalian juga jika ada pertanyaan silakan bisa diajukan ke Bapak ya, jangan untuk bekerjasama dengan teman atau rekan lain. Selanjutnya silakan ketika diskusi ya, silakan hormati antar anggota kelompok. Paham ya, Mas? Mbak? Semuanya paham ya? Semuanya Bapak minta berdiri terlebih dahulu, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sama-sama. Silakan semuanya berdiri ya. Bapak hitung mundur ya. 3, 2, 1. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah.
belajar pada pagi hari ini tujuannya untuk apa? Yang pertama, Bapak harapkan kalian bisa mengenali bilangan prima dan faktorisasi prima suatu bilangan. Yang selanjutnya, kalian bisa mencari FPB dari dua bilangan menggunakan faktorisasi prima. Yang selanjutnya, kalian bisa mencari KPK dari dua bilangan dengan menggunakan faktorisasi prima. Dan yang terakhir, menyelesaikan soal cerita sehari-hari dengan menggunakan FPB dan juga KPK. FPB ya, apa itu FPB kemarin? Faktorisasi persekutuan KPK, pelipatan persekutuan gunanya apa kita mempelajari FPB dan KPK? Dan juga gunanya apa kita mempelajari faktorisasi prima? FPB dapat membantu kalian membagi barang secara adil atau tidak. Seperti misalnya membagi permen ke beberapa teman kalian, membagi kue bolu ke beberapa teman kalian secara adil, itu menggunakan konsep FPB. Kemudian KPK bisa menghitung waktu ya, seperti lonceng berbunyi bersama, kemudian peluit berbunyi bersama dan lain sebagainya. Kemudian kalau faktorisasi prima itu bisa membuat sebuah pecahan menjadi lebih sederhana lagi. Misalnya angka 18 ya mau difaktorkan dengan faktorisasi prima, ya mau dipecah-pecah nanti menjadi lebih sederhana lagi ya, jadi lebih mudah kalian dalam mengerjakannya ya, paham ya. Selanjutnya faktor dan kelipatan itu kalian sudah belajar ya kemarin ya. Misalnya faktor dari angka 12 dalam waktu 1 menit. Ayo siapa yang bisa tunjuk jari faktor dari 12? Ya tunjuk jari Bapak, salah tidak Pak. 1 ya pertama ya. Terus 2, terus 3 apa enggak? 3, 4, terus 6, terus 12 ya. Kemudian jumlah kelipatan pertama dari angka 4, 8, 12, 16, terus 42 ya. Yang kedua konsep ini ya bisa menjadi dasar dalam menentukan atau mencari kelipatan persekutuan terkecil dan faktorisasi persekutuan terbesar. Yang kita pelajari hari ini ya, ada mengenal bilangan prima, faktorisasi prima, mencari FPB dan KPK, dan terakhir latihan soal bersama. Apa sih itu bilangan prima? Ada yang tahu? Kelas 4 sudah belajar. Bilangan prima adalah bilangan asli yang dapat dibagi dengan 1 ya, dengan angka 1 ataupun bilangan itu sendiri. Itu namanya bilangan prima. Bilangan asli itu apa? Bilangan asli itu mulai dari angka 1 sampai seterusnya ya. Namun bilangan prima itu tidak mulai dari angka 1 ya, namun mulainya dari angka 2 ya. Ya. Contoh bilangan prima ada angka 2, ada angka 3. 3 kan hanya bisa dibagi dengan 1 ya. Hasilnya 3 ya. Dan bilangan itu sendiri dan angka 3 itu sendiri ya. Dan angka 3 itu sendiri ya. Kemudian misalnya angka 5 itu juga bilangan prima ya. Angka 5. Angka 5 itu hanya bisa dibagi angka 1 dan bisa dibagi angka 5 ya. Apa bisa dibagi 2,5 ya bisa, dapatnya 2, tapi kan
itu desimal ya, harus bilangan asli ya, harus bilangan asli, tidak boleh desimal ya, tidak boleh ada 0,nya. Maka misalnya 6 ya, apakah itu bilangan prima? Tidak ya, karena 6 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2 ya, bisa dibagi 3. Itu seperti itu namanya bilangan prima. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ya, 17 dan lain ya, paham ya bilangan prima ya. Jadi hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, mengapa itu 1, 4 dan 9 itu bukan bilangan prima? Karena faktor dari 4 itu bisa dibagi angka 1, bisa dibagi angka 2, bisa dibagi angka 4. Nah, sedangkan 1 hanya bisa dibagi angka sedangkan 1 itu hanya punya 1 faktor. Maka itu angka 1, 4 dan 9 itu bukan bilangan prima, ada lagi namanya bilangan komposit ya. Bilangan komposit itu selain bilangan prima itu. Paham ya? 1, 4, 9 ya. 8 dan lain sebagainya. Ya, perhatikan di layar sudah tampil ya. Ini ada kolom faktor, di mana ini ada angka 12 ya. 12 dibagi 2 ya, maka hasilnya 6 ya. Kemudian dibagi 2 lagi ya, hasilnya 1 ya. Kita cari bilangan prima yang paling kecil. Kalau memungkinkan untuk membagi dengan kolom faktor ya, kan paling kecil bilangan prima 2 ya, apa 12 bisa dibagi 2, ternyata bisa hasilnya 6 ya. Kemudian 6 juga bisa dibagi dengan angka 2, yaitu hasilnya adalah 1. Nah, ini caranya menggunakan kolom faktor. Nah, semua cabang prima jadi berhenti di 2 pangkat 2 ya, berapa? Dikalikan dengan 3 ya. 2 pangkat 2 dari mana ini ya? 2 nya dari 2 ya. 2 pangkat 2 berapa? 4. Biar hasilnya 12 dikali dengan angka 3. 2 pangkat 2 ini dari sini. 2 pangkat 2 itu 2 nya dari 2 ya. Atau 2 dikali 2. 2 pangkat 2 berarti 4. 4 kali 3 12. Paham ya? FPB kita mengambil pangkat terkecil dari faktor yang sama. Di situ ada pangkat 2 terkecil, ada pada 18, yaitu 2 pangkat 1. Pangkat 3 terkecil ada pada 12, yaitu 3 pangkat 1. Di sini ya, di sini kan ada 12 dan 18. Yang ini yang pangkat terkecil itu 2 pangkat 1. Kalau yang ini pangkat terkecilnya 3 pangkat 1. 2 pangkat 1 berapa? 2. 2 pangkat 2 4. Ini maksudnya adalah seperti ini. Jadi kalau 12 itu kan pangkatnya kenapa lebih besar ya? Karena kita untuk mengalihkan ya tadi ketika dibuat kolom faktor itu bisa 2 pangkat 2, sedangkan 18 itu nggak bisa ya. Misalnya ya 18 dibagi 2, hasilnya berapa? 9 ya. Kalau 9 dibagi 2 hasilnya nggak bisa. Kan hasilnya dibagi 3 ya, maka juga di sini 2 pangkat 1 saja ya. Kemudian KPK itu mengambil pangkat yang terbesar 2 dan 18 ya, 2 dan 3 juga ya. Ya, saya rasa ini sudah paham lah ya tentang KPK. Nah, ini ada ya,
berarti tiap 12 hari, Sinta tiap 18 hari. Latihan bersama lagi kapan ya? Caranya gimana? Ya gimana caranya? Caranya gimana Mbak? Buka lagi coba. Caranya gimana? Hah? 12 kalau dikali 2 berapa? 18 atau 12 sampai 12? 24. 24 kalau 18 ditambah 18 juga 6 ya, berarti belum ya. Kalau 12 tambah 24 tambah 12 lagi berapa? Ini 6 ya. Berarti yaitu 36 ya. Nah ini faktorisasi prima 12 tadi sudah dijelaskan di awal ya, menggunakan form faktor 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian FPB dari 12 dan 18. Kemudian KPK dari 12 dan 18 tadi 36 ya. FPB-nya adalah 6 ya. Coba kita buka ya LKS-nya, coba semuanya dibuka. Yang tidak bawa bisa barengan dengan teman sebangku. Dibuka halaman 21 LKS matematikanya. Halaman 21 ya. Yang atas sendiri halaman 21 di situ adalah soalnya tentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari 48. Kita menentukan faktorisasi prima dari 48. Bilangan prima yang terkecil yang mungkin bisa membagi 48 berapa? Yang paling kecil 2 ya. Kalau 48 dibagi 2 artinya berapa? Hah? Ya, 24 ya. Terus 24 bisa dibagi 2? Hasilnya 12 bisa dibagi 2? Hasilnya 6 bisa dibagi 2? Hasilnya 3. Kemudian 3 dibagi berapa? 3 ya. Hasilnya 1. Berarti ini berapa? 2 pangkat 4. Berapa 2 pangkat 4? 16 ya. Dikali nanti 1, 2, 3, 4. Maka 2-nya pangkat 4 ya. Dikali dengan 3 ya, paham ya? Hasilnya 40 deh. Kalau menggunakan form prima. Paham atau tidak? Paham ya? Selanjutnya menentukan KPK dan FPB menggunakan faktorisasi prima. Di situ adalah faktorisasi prima dari 15, yaitu 3 dikali 5 ya. Hasilnya 15. Kita cari bilangan prima yang terkecil yang bisa membagi 15, yaitu 3. Tadi bilangan prima ada angka 2, ada angka 3 ya, ada angka 5, ada angka 7 ya. Yang paling kecil dicari. Kalau kita
dibagi 2 kan tidak mungkin 15. Hasilnya pasti desimal ya atau koma-koma ya. Maka dari itu dibagi dengan yang terkecil lagi 3 ya. Maka 15 dibagi 3 adalah 5. Kemudian faktorisasi prima dari 20. 2 pangkat 2 kali 5 ya. 2 pangkat 2 berapa? 4 kali 5. 4 kali 5 2 ya. Sebuah lapangan sepak bola di situ, perhatikan ya. Di soal nomor 2 akan ditanami rumput setiap 12 hari sekali. Sedangkan lapangan sebelah kanan akan ditanami rumput setiap 16 hari sekali. Berapa hari sekali kedua lapangan tersebut akan ditanami rumput bersamaan? Maka ketika kita menggunakan kata bersamaan ya, itu kita mencarinya menggunakan KPK ya. Kalau kita mencari waktu itu menggunakan KPK, tadi di awal kan sudah Bapak jelaskan ya. Nah, KPK dari 12 dan 16 berapa? Kalau menggunakan pohon 5 ya, 12 dibagi 2 bisa tidak? Hasilnya dibagi 2 lagi dibagi 3 1 ya. Dan kalau 16 dibagi berapa? 2 ya. Hasilnya dibagi 2 lagi. Nah, dibagi 2 dibagi 2 sah. Berarti 2 pangkat 4 itu 16. 2 pangkat 4 kali 1 kali 1-nya nggak usah ditulis apa. Kalau ditulis kemudian ini berarti 2 pangkat 2 kali. Nah, kita cari ya KPK dari pangkatnya yang paling besar mana? KPK itu pangkatnya yang paling besar dicari kalau menggunakan faktorisasi prima. Di sini yang pangkat terbesar mana? Ini. Angka yang paling besar 2 pangkat 4 kali 3 ya. Berarti berapa? 16 kali 3 40 ya. Kalau KPK itu dicari yang besar ya pangkatnya, kalau PP itu dicari faktor yang terkecil. Jadi 2 pangkat 4 dikali dengan 3 hasilnya 48. Jadi kedua lapangan tersebut akan ditanami rumput bersamaan 48 hari sekali ya. Kemudian menentukan NPB menggunakan pohon faktor. Ini gak bagus. Tentukan NPB dari 18 dan 42 menggunakan pohon faktor. Ini kita 18 dulu, kalau dibagi 2 berapa? Bisa nggak? Dibagi 2 bisa enggak? Ya. Terus dibagi 2 bisa 9. Bisa maka dibagi dengan 3 ya. Dengan prima selanjutnya yang besar juga. Hasilnya 3, kemudian dibagi dengan 3 lagi hasilnya 1. Kemudian 42 dibagi 2 bisa tidak? Masa nggak bisa? Bisa ya. Karena ini benar sangat bisa ya. Berarti berapa? 4 dibagi 2 berapa? 2 dibagi 2 1 ya. 21. Kemudian
satu 2 dikali 3 pangkat 2. Yang satu 2 kali 3 kali itu baru sampai pohon 5 ya. Nah, kita cari yang paling kecil. Di sini yang paling kecil angkanya berapa? 2 sama 3. Didapat dari mana? Cari yang paling kecil ya. 2 dan 3 ya. Paham ya? Kalau 3 pangkat 2 kan 9. 7 enggak mungkin ya. Jadi 2 pangkat 2 kali 3. Hasilnya berapa 2 kali 3? 6. Paham ya? Cari yang terkecil lah. Ya, nomor 2. Jika memiliki 24 kotak brownies keju dan 16 kotak pancake strawberry, maka yang diperlukan untuk membagi brownies keju dan pancake strawberry dalam jumlah yang sama berapa? Itu pertanyaannya A. Yang B, berapa banyak brownies keju dan pancake strawberry dalam masing-masing kantong? Berarti nomor 1 itu kalau membagi bilangan yang sama menggunakan FTB ya. Dan juga nomor 2 juga, yang B juga sama ya, membagi yang sama berarti menggunakan FTB. Kita cari faktorisasi prima dari 24 dan 16 dulu. Pakai pola faktor nggak apa-apa ya kalau gitu. Nah, jadinya kalau 24 itu 2 pangkat 3 kali 3. Kalau 16 itu 2 pangkat 4. Nah, kemudian ya kita cari pangkat yang terkecil ya, kayak tadi yang awal. Berarti 2 pangkat 3, hasilnya 2. Yang selanjutnya, nah ini banyak brownies keju itu 24 dibagi 8 ya. Karena apa? Karena tadi cari dulu FPB-nya ya. Kemudian 16. 16 kan pancake strawberry dibagi 8 hasilnya 2. Seperti itu ya. Kemudian menentukan KPK dan FPB menggunakan pembagian yang berulang. Pertama, menentukan KPK. KPK merupakan hasil dari semua pembagi prima pada pembagian berulang tersebut. Kalau FPB merupakan hasil kali bilangan prima yang dapat membagi habis bilangan. Contoh, tentukan KPK dan FPB dari 18 dan 42. Ya, semuanya bisa dibagi 2 dan 3 di situ ya. 18 bagi 2 hasilnya 9. 42 dibagi 2 21. Kemudian 18 bagi 3 3. 42 dibagi 3 7 dan seterusnya sampai bawah ya. Kemudian bilangan primanya dikali ya. Kalikan semua bilangan prima pembagi. 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 hasilnya 136. Kemudian jadi KPK dari 18 dan 42 dan 136. Jadi ini semua dikali nanti ya. 2 kali 3 kali 7 berapa ya? Seperti itu ya. Cara mudahnya. Jadi yang pembagi itu dikali semua ya. Kemudian FPB dari 18 dan 42 adalah 6. Kenapa ya? Karena 2 kali 3 ya. Mengali angkanya sini kali ya. Yang paling kecil sih angkanya selanjutnya ya. Salah satu menulis nanti begitu bahasa yang
kerjanya semuanya dibuka ya, salah satunya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. 3, 1, 2 ya. 3. Jadi di situ kelompoknya ditulis, sama kelompoknya ditulis ya. Kalau itu kan ada 3 kelompoknya, nah itu kalian tambahin. Ya, itu silakan ditulis di situ ya. Nama lengkapnya ya, jangan nama panggilan ya, ditulis semuanya. Kemudian petunjuknya dibaca. Kerjakan soal-soal berikut bersama kelompokmu yang pertama. Kemudian diskusikan dan tuliskan jawaban pada tempat yang telah disediakan. Kalau bingung ya, saya mengucapkannya lagi masih kurang paham ya, bisa melihat LKS ya.
yang bisa dibagi bilangan 1 dan bilangan itu sendiri hanya bisa dibagi itu, umumnya ganjil umumnya. Itu sambil rata-rata ya, di rumah situ ya. Dicari jadi 6 harus 12 nanti itu 15 30 ya, bagi 5 kali. Jadi bisa lihat PKS ya. Jadi 6 kali 2 berapa? 12 kali 4. Nanti dikali apa yang penting ya. Pernah lihat LKS makanya ya, dilihat dulu LKS-nya. Yang bingung LKS dilihat baca.
ya sebisanya wis. Kalau bisa pakai yang lain karena nggak ada kemampuan. Tapi di sini kan ya, pakai kayak gini. Faktorisasi prima ya, berarti pakai power faktor ya. Ini udah jadi KPK 6 dan 8 ada 24. Berarti kamu tulis aja di situ 2 pangkat 3 dikali 2
2 pangkat 2 dikali 3. Dikali ini berapa? 5 dibagi 5. 1. Iya. Dua pangkat 2 kali 3 kali 5. 2 pangkat 4 kali 3 dikasih 5.
2 ya. Ya 2 ini. 2 ya. Yuk dikumpulkan. Ya 2. Dikumpulkan Mas, Mbak. Yuk dikumpulkan Mbak. Caranya Mas. Yuk Mbak, kamu sekalian lanjut sama. Ya sekalian. Ayo. Mbak, kamu dibaca artinya. Ayo kita. Ya salah terus dari kelompok berapa? Diperkenalkan anggota. Yang lainnya bisa perhatikan ya sebentar ya. Mas, maju Mas, kamu maju sini Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6C, KPK dari dan makan
Coba ada caranya. Paham ya caranya ya? Udah apa sih banyak yang lupa kan? Udah sakit? Mau bulan? Udah makan tadi kerja semakannya. Ini kan ini lambung. Ini lambung. Ya, lambung maksudnya. Ya. Nanti sedia lagi ya. Enggak apa-apa. Kalau caranya betul. Sini Mbak, Mas, sini. Yuk semuanya. Mas, sudah juga jangan dilihatin tuh. Nanti biar sedikit. Ya? Ya kalau sudah duduk di depannya. Yuk Rizky. Rizky bisa. Silakan duduk di tempatnya ya. Duduk di tempatnya. Ya minum dulu boleh ya. Silakan. Semuanya menghadap ke sini ya. Bagus sebentar lagi akan. Menurut kalian bagian yang paling mudah dipahami dari pembelajaran pada pagi hari ini apa? Yang paling mudah pembuatan faktor ya paling ya mudah ya. Yang baik. Mau cuma dibagi dengan bilangan yang paling kecil, dengan prima yang paling kecil. Yang paling perhatian yang mana? Iya. Khususnya kalian yang bilangan berpangkat ya. 2 pangkat 2. Bagaimana